sebentar. Ya. Saya ini ada tugas dari pendidikan guru negara, belajar atau mewawancarai Pak Komar selaku kepala sekolah di sekolah ini. Ambil keputusan atau kebijakan Bapak lakukan di sekolah terkait tentang kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral. Jadi tugas ini adalah tugas saya yang harus saya kerjakan seperti itu. Jadi nanti saya belajar Bapak tentang bagaimana menangani kasus atau mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang dilema etika atau menimbulkan dilema gitu Bapak ya. Kemudian juga baik itu kasus dilema yang benar sama-sama benar, dua kasus yang dihadapi sama-sama benar, dua pilihan sama-sama benar, atau dua pilihan yang satu benar yang satu salah. Atau kalau yang benar-benar itu disebut dengan dilema etika. Kemudian kalau yang ada dua kepentingan benar dan salah itu disebut dengan rujukan moral. Seperti itu. Mungkin ya kita langsung mulai Pak ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Selama ini Bapak kan sudah menghadapi atau mengatasi beberapa kasus Pak ya selama menjadi kepala sekolah di sini atau sudah menjadi kepala sekolah di sekolah sebelumnya. Bagaimana Bapak itu mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang Bapak alami selama ini itu masuk, oh ini masuk kasus dilema etika, ini masuk kasus rujukan moral. Itu Bapak. Terima kasih. Untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan dilema etika dan yang kedua rujukan moral itu tergantung dari kasus-kasus. Jadi ternyata ada kasus benar dan benar, itu berarti dilema etika. Tapi kalau ada kasus benar salah, itu berarti dilema, dan itu sangat memungkinkan dan untuk mengidentifikasi itu sangat memungkinkan bahwa ini termasuk dilema etika. Jadi tidak ada identifikasi. Jadi langsung lihat kasus. Kalau kasus ini berarti dilema etika, perlu keputusan yang bijak seperti itu. Jadi dilema etika itu bagaimana kasusnya, terus yang rujukan moral juga gimana kasusnya. Jadi langsung identifikasi itu. Ini termasuk. Kasus ini langsung dilihat. Jadi pantau gitu Pak ya. Dipelajari. Ini ada dua pilihan, benar dengan benar ini. Pilih salah satu. Itu berarti dilema etika. Ini salah. Kalau seperti ini. Kalau ini yang benar. Itu masuk rujukan moral seperti itu. Oke, mungkin selama ini Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana di situ ada dua kepentingan sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama baik gitu. Gini, saya biasanya untuk mengambil keputusan sama-sama benar dan sama-sama perlu butuh waktu pemikiran. Saya biasanya memanggil teman-teman bahwa kasek, baik siswaan ataupun lokasi kurikulum dan sebagainya, yang memang butuh pemikiran-pemikiran dari orang-orang itu, sehingga nantinya bagaimana mengambil keputusan yang lebih sedikit untuk risiko lebih sedikit. Ternyata kalau ini benar-benar, ini bagaimana yang lebih sedikit risikonya, begitu. Dan itu biasanya diputuskan bersama. Jadi suara terbanyak, ada opsi-opsi opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, kalau opsi 1 benar, kita pakai opsi 1. Opsi 2 benar, kita pakai opsi 2 dan seterusnya. Jadi opsi-opsi yang memang paling sedikit risikonya gitu.
Demikian. Jadi nanti kalau misalkan ketika dihadapi pada kasus kemudian begitu dirapatkan, oh ternyata banyak opsi pilihan gitu Pak Ya, ya. karena banyak orang yang iya, dari pemikiran maka yang diambil itu adalah opsi pilihan dengan risiko terkecil gitu ya, atau risiko paling sedikit. Kemudian langkah-langkahnya itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menangani kasus seperti itu. Kalau prosedurnya itu biasanya kita kan sudah mengidentifikasi identifikasi dari kasus itu. Nah, prosedurnya kita biasanya prosedurnya itu ternyata seperti ini, harus kemana. Jadi prosedurnya itu adalah satu gitu ya, berembuk dengan tadi rapat itu. Ini punya kasus seperti ini gimana? Prosedurnya itu prosedurnya gimana? Ini kasus seperti ini, penyelesaiannya seperti apa? Nah itu keputusannya seperti apa? Itu prosedurnya Pak. Jadi kita pimpin rapat kalau ada kasus seperti ini, tawarkan pada teman-teman tadi opsi itu, opsi 1, opsi 2, opsi 3 itu. Nanti memutuskan ada opsi 1, opsi 2 dan sebagainya. Jadi kalau saya pahami, ketika Bapak mengambil keputusan itu tidak sendiri gitu Pak ya. Bukan keputusan sendiri, tapi Bapak mengumpulkan teman-teman dulu yang mungkin yang kompeten di bidang di situ. Kenapa tidak sendiri? Kalau memang cuma kasus kecil mungkin bisa langsung diputuskan sendiri. Tapi kalau keputusan besar yang menyangkut mengenai nama baik, mengenai keberkelanjutan kita melangsungkan pembelajaran dan sebagainya, itu membutuhkan teman-teman untuk memutuskan sesuatu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, pada kasus-kasus dilema? Yang hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang paling efektif itu adalah prosedur itu harus benar-benar dilaksanakan. Iya, dilaksanakan itu pertama ya, prosedur itu. Jadi kalau tidak, ya prosedur ini memang pada saat itu kalau tergantung kasusnya itu seperti apa. Nah, kalau kasusnya kecil tidak usah memanggil teman karena mungkin masalah apa. Kita kalau masalah yang memang butuh pemikiran lebih lanjut, itu butuh prosedur yang dari awal tadi. Contohnya seperti ini, ada kasus. Bagaimana mengambil keputusan efektif itu? Kita kumpulkan teman-teman. Kalau kasusnya besar, berat, kita kumpulkan. Nanti keputusan itu kita ambil yang terbaik. Gitu. Kemudian, hal-hal apa saja nih Pak ya yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami? Hal apa saja menjadi tantangan? Tantangannya, memang tantangannya banyak. Ada beberapa kalau hanya kita mengadakan rapat, banyak kepentingan di situ muncul, dipaksakan untuk menjadi keputusan. Dari tantangan-tantangan itu cuma kita sudah sepakat. Seandainya ada salah satu anggota rapat pada saat itu guru memaksakan sesuatu, ini seperti ini, itu banyak tantangan seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan itu harus benar-benar bijak dan tidak boleh sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi sesuai dengan kepentingan bersama. Risikonya kelas ini gimana? Itu biasanya seperti itu. Nah, tantangan-tantangan itu yang memang sebenarnya agak berat juga kalau ada salah satu guru yang tidak mau ditaati pemikirannya seperti itu. Jadi kalau itu tantangannya sebetulnya itu dari solusi-solusi itu dipaksakan. Jadi saya membacanya
ego dari masing-masing Ya, person itu Pak ya, yang menjadi tantangan Ya, karena banyak untuk menyatukan Iya, itu ya. banyak pemikiran. Banyak pemikiran ya. Kemudian tantangannya memilih mana Memilih nantinya. mana ini, iya benar. Itu tantangannya. Terus apakah Bapak itu punya jadwal sendiri atau tata kelola gitu ya? Tata kelola dalam menyelesaikan kasus dilematika. Jadi Bapak itu misalkan, oh terima kasus langsung diselesaikan, atau oh ini kita jadwal terlebih dahulu bagaimana menyelesaikannya, Ya. atau bentuk prosedurnya nanti dijalankan seperti apa seperti itu. Ya, gini, kalau jadwal kan Pak ya. Iya. Jadwal tidak ada. Cuma tergantung kasus, Tata kelola. tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya butuh Kalau sederhana, misalkan kalau kasusnya sederhana, sederhana ya langsung aja langsung diputuskan. Ya, tapi kalau agak berat kita nunggu gimana cara penyelesaiannya. Nah, itu modelnya gimana sih caranya ini. Jadi ada kasus gimana sih caranya ini, terus penyelesaiannya seperti apa. Nunggu 1 sampai 2 hari. Adakah mungkin Bapak nanti minta pertimbangan ke pihak yang atas? Iya, jadi atau lihat dulu ya, aturan atau regulasinya seperti apa? Kalau menyangkut ke regulasi, peraturan dan sebagainya, kita tidak bisa Pak memutuskan sendiri. Kita harus bertemu dengan atasan kita, dalam artinya ke dinas atau kemana. Karena apapun yang kita lakukan itu ada aturannya sendiri, ada etikanya juga. Jadi kalau rancangan itu tidak langsung hari ini, jadi tergantung dari kasus per kasus. Kalau kasusnya berat gitu, ya, mungkin butuh waktu gitu Pak ya. Selain mungkin mengumpulkan rapat dengan teman-teman, bisa juga langsung masih konsultasi ke pihak yang terkait gitu ya. Bisa komite mungkin, atau juga ke dinas pendidikan. Ya. Kemudian ini Pak, adakah seseorang di lingkungan atau faktor-faktor ya, atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Pak sering mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu? Ya, terima kasih. Itu memang ada Pak. Mungkin kalau karakter saya itu biasanya saya bertemu dengan teman-teman senior yang ada di sekolah, Wakase, ya. Pokoknya yang memang di sekolah itu dianggap dituakan karena kearifan keputusan juga. Mungkin saya kurang arif, mungkin teman yang lebih arif lagi mungkin bisa lebih bijak gitu kan ya. Gitu. Ada memang ya. Untuk teman berembuk mengambil keputusan itu. Gitu Pak ya. Jadi teman-teman yang bijak, yang senior, itu yang sering banyak membantu ketika menyelesaikan kasus-kasus. Dan juga di situ tuh banyak juga di sekolah juga banyak peranan juga di situ untuk mengarahkan teman-teman juga. Gitu. Mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir Pak ya. Wawancara kita ini, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ini pembelajaran apa sih yang Bapak petik ya dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam dilema etika? Pelajaran yang kita petik itu memang untuk mengambil keputusan bahwa kasus apapun itu baik dilema etika ataupun rujukan moral, itu adalah kita tidak boleh meninggalkan teman. Kita satu sekolah itu adalah satu saudara. Kekompakan itu penting. Jadi tantangannya di situ. Jadi kalau apapun yang terjadi kita harus bertemu dengan teman-teman. Sehingga nanti kita sama-sama bertanggung jawab, satu suara. Kalau nanti saya diputuskan begini, teman-teman ada yang tidak suka, itu kan menjadi masalah, terutama kepada kepala sekolah. Tapi walaupun keputusan itu bersama, jangan sampai melanggar etika, melanggar aturan, menentang aturan dan sebagainya, sehingga kita selamat Pak. Jadi harus keputusan
keputusan itu harus bersama. Mungkin cukup dulu Pak Ya. wawancaranya hari ini. Terima kasih atas waktunya telah membantu saya Pak selaku calon guru penggerak menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak ini. Dan jadi kepala sekolah juga kayak saya. Itu nanti bonusnya mungkin ya. Kasus Saya nyatanya. tidak ke sana. Intinya ketika ini saya belajar dari Bapak bagaimana menangani kasus-kasus yang sifatnya dilema etika maupun sifatnya rujukan moral. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan. Siang. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Iya. sebentar. Saya ini dari guru penggerak dan guru penggerak kan ada tugas Iya. dan menjelaskan itu tentang demonstrasi kontekstual itu, Iya. di mana salah satu tugas itu adalah dari beberapa kepala sekolah, Pak. Iya. Kepala Iya. sekolah, bagaimana kepala sekolah itu ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus dilematika maupun sifatnya yang tujuan moral. Iya. Jadi saya akan mengajari Bapak tentang bagaimana sikap Bapak itu ketika menangani kasus tersebut. Iya. Saya mulai Pak ya. Iya, silakan. Selama ini Pak Herman ketika menjadi kepala sekolah di sini ataupun kepala sekolah di tempat sebelumnya, Pak, Iya. bagaimana Bapak itu cara mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah masuk kasus dilema etika atau masuk ke kasus kehidupan moral? Iya, begini. Jadi ya pada dasarnya kasus itu munculnya kan sifatnya insidental ya. Iya. Jadi tidak ada kasus itu yang memang ada kasus-kasus yang memang ya sudah terstruktur, artinya sudah direncanakan. Ada kasus yang sifatnya seperti itu. Tapi kebanyakan kasus itu yang insidental kan. Jadi ya setiap kasus yang muncul tuh paling nggak kita identifikasi. Nanti ini masuk yang mana? Apa masuk ya rujukan moral atau masuk dilema etika. Pada dasarnya kan hanya begini, yang dilema etika tuh kalau ada suatu kasus atau masalah, terus ada dua kepentingan, satunya benar, sama-sama benar, artinya sama-sama benar dari sisi ya mungkin dari sisi hukum juga iya, dari sisi moral juga iya. Nah itu yang masuk dilema etika. Itu yang paling sulit untuk memecahkan masalah. Jadi ya paling enggak kita harus ya lebih berpikir lebih keras lagi kalau. Tapi untuk tujuan moral saya kira itu lebih gampang diselesaikan karena yang satunya benar, satunya salah. Jelas kita ambil yang benar kan. Saya kira itu ya paling enggak benar secara hukum dan benar secara moral kan. Sehingga itu yang kita ambil. Kadang orang-orang tuh kepala sekolah kadang ambil yang salah, yang penting menguntungkan bagi dirinya. Itu yang nggak boleh. Jadi itu namanya kita ya ada unsur subjektivitas ya. Jadi kita harus objektif melihat masalah. Tidak boleh kepala sekolah itu benar-benar objektif dalam melihat masalah. Terus Pak, selama ini bagaimana Pak Herman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, apa yang masuk kasus dilema etika? Iya. Jadi pada prinsipnya dalam pengambilan keputusan itu saya punya prinsip ya saya pribadi. Jadi paling tidak harus cepat ya, terus cermat, terus itu tepat. Jadi itu. Jadi ya paling tidak tiga itu harus kita terapkan. Cepat itu artinya setiap ada masalah harus cepat diselesaikan. Terutama tentang dilema etika. Ya, itu harus cepat diselesaikan. Tidak boleh ditunda-tunda, apalagi terus tidak terselesaikan. Jadi masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari kan gitu ya. Harus dihadapi, bukan dihindari. Jadi cepat. Setelah itu cermat. Cermat itu kita dalam mengambil keputusan harus cermat. Artinya jangan sampai keputusan yang kita ambil itu salah. Jadi cermat, kita harus lihat dari sisi hukum gimana, dari sisi norma sosial bagaimana, masalah manfaatnya bagaimana, keadilannya bagaimana, itu harus kita lihat semuanya. Jadi harus cermat benar, nggak boleh ya asal-asal ambil keputusan. Nanti karena itu dampaknya akan
sangat luas dampaknya. Terus yang ketiga itu tepat. Jadi tepat artinya tidak salah keputusan yang kita ambil, baik itu secara hukum ya, peraturan perundang-undangan yang ada ya, dan juga secara norma sosial. Jadi ya itu. Jadi itu untuk masalah dilema etika tadi ya, karena itu masalahnya ya cukup pelik ya, karena memang sama-sama benar. Jadi kita langkah-langkahnya yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus identifikasi masalah itu. Yang prosedurnya ya. Untuk mencapai apa tadi, cepat, cermat, tepat, ya. Itu ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya. Ya, yang pertama itu kita identifikasi masalah. Jadi masalah itu kita identifikasi secara benar, jangan sampai salah mengidentifikasi. Sama dengan orang sakit. Kalau salah identifikasi, obatnya salah juga kan? Obatnya keliru, akhirnya kan fatal kan? Bisa lebih parah, masalahnya bisa lebih parah. Sama dengan orang sakit, kalau salah membeli obat kan sakitnya lebih parah, malah bisa meninggal. Sama dengan masalah ini, kalau salah identifikasi masalah, kita memberikan solusi yang salah juga akhirnya kan? Hanya masalahnya bukan selesai, tapi jadi lebih besar. Jadi paling tidak identifikasi masalah, terus itu mengumpulkan informasi tentang yang terkait dengan masalah itu. Jadi harus kita mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan itu. Apa kira-kira permasalahan semua yang terkait dengan masalah ini? Kan itu nanti sebagai rujukan bagi kita untuk mengambil keputusan. Jadi kita minta informasi dari berbagai pihak, gitu, terutama yang terkait dengan permasalahan. Terus yang terakhir itu kita menyusun daftar solusi atau alternatif. Kita susun kira-kira opsi lah, buat opsi pertama, opsi kedua. Jadi banyak opsi gak apa-apa, karena nanti setelah itu ada uji legalitas. Artinya dari masing-masing opsi itu kita uji dari sisi hukum bagaimana, bertentangan enggak. Kalau bertentangan ya sudah buang aja, jangan dipakai, risiko itu, karena kita lembaga kan. Kalau lembaga itu ya kita tidak seenaknya, jadi kita harus mempertanggungjawabkan secara hukum kan. Jadi ya paling enggak uji legalitas secara hukum, kita uji dari semua alternatif atau solusi itu, dari semua opsi itu. Setelah itu dari sisi norma sosialnya gimana, secara norma sosialnya ini kira-kira bagaimana. Nah, setelah itu asas manfaatnya juga, kira-kira yang paling banyak bermanfaat yang mana dari solusi ini, yang paling sedikit mudaratnya. Jadi yang diambil yang jelas yang nanti yang paling banyak manfaatnya. Terus ya rasa keadilannya bagaimana juga, adil enggak. Jadi itu harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi dari legalitasnya, secara hukum, secara norma sosial, terus asas manfaatnya, terus setelah itu rasa keadilannya bagaimana. Baru setelah itu nanti dari berbagai solusi itu kita tentukan, pilih. Paling enggak kan satu harus pilih yang terbaik lah, yang terbaik yang paling manfaatnya paling banyak dari sisi ya legalitasnya juga tidak masalah dan sebagainya. Rasa keadilan juga pokoknya ambil yang terbaik dari semua solusi itu. Setelah kita pilih, kemudian kita tentukan solusi itu dan kita ambil tindakan. Ya. Menurut Bapak hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Iya. Saya kira yang paling efektif menurut saya itu kita harus memahamkan semua warga sekolah, baik itu guru, ya, pendidik, tenaga pendidikan, siswa dan juga kalau bisa dengan orang tua juga, tidak sosialisasi tentang peraturan yang ada. Jadi ya kami sering mengundang orang tua siswa ke sini paling enggak 1 tahun 2 kali itu, setiap rapotan minimal atau awal tahun pelajaran baru itu kita undang, kita sosialisasikan tentang masalah ya, tentang ya program sekolah, kebijakan sekolah, termasuk aturan-aturan yang ada yang terkait dengan ya pendidikan. Sehingga paling enggak kalau semua guru, terus orang tua siswa juga paham, semua warga sekolah paham tentang semua aturan yang ada, baik itu peraturan perundangan yang dari atas sampai ke tingkat bawah, itu saya kira masalah-masalah itu kan minimalisir kasus. Artinya kasus-kasus itu ya jarang muncul karena mereka sudah tahu aturan itu yang paling efektif. Terus yang kedua, paling tidak dengan kita asosiasi sudah seperti itu, kita harus ya open management. Saya pakai seperti itu di sini. Artinya saya lebih terbuka dalam mengelola sekolah ini ke semua ya warga sekolah. Artinya
apa yang menjadi kerjaan sekolah lebih terbuka dengan dia menyampaikan dasar-dasarnya apa. Enggak, teman-teman kalau kita nggak nyampaikan dasar-dasarnya apa itu ya ini kan kurang menerima. Jadi kalau setiap kita kerjakan yang tampil kita harus punya landasan hukum dan juga dasarnya apa gitu. Sehingga dengan keterbukaan seperti itu biasanya teman-teman itu kalau kita terbuka mereka akan terbuka juga. Terbuka sehingga masalah itu ya setiap ada masalah langsung kita tahu ada masalah ini, dan itu lebih terbuka, lebih komunikatif dengan teman-teman, dan tidak sampai masalah itu menjadi masalah yang besar. Tapi kalau kita nggak terbuka, akhirnya masalah itu jadi pendam. Bukan nggak ada masalah sebenarnya, tapi karena mereka tidak mau terbuka sama kita. Tapi sebenarnya sama dengan gunung es itu ya, suatu waktu bisa ya, karena memang mereka itu ya nggak berani ngomong sama kita. Sehingga bisa jadi nanti tahu-tahu langsung muncul masalah besar yang dampaknya sangat ya membahayakan. Jadi ya solusi tentang aturan, terus yang kedua tentang keterbukaan. Kalau saya lihat kayaknya lancar-lancar saja gitu Pak ya ketika mengatasi masalah atau kasus-kasus itu dasarnya. Tapi ada nggak mungkin tantangan Pak, tantangan yang muncul mungkin yang walaupun kecil gitu ya, ketika Bapak mengambil keputusan tentang kasus-kasus. Iya, memang ada sih tantangan. Jadi ya biasalah yang namanya hidup tuh kan mesti ada tantangannya, dan masalah itu mesti muncul. Dan ya tiap orang dia beragam ya, artinya heterogen. Jadi ya lain individu lain ya, sifat dan karakternya juga berbeda. Kadang ada yang sudah paham sebenarnya aturan tapi ya mereka tidak melaksanakan aturan itu yang agak sulit. Bukannya nggak tahu aturan gitu. Karena memang dari karakter kan. Nah, itu yang sulit memang untuk untuk ya mengatasi masalah-masalah itu yang sulit. Karena mereka bukan nggak tahu. Kalau nggak tahu bisa kita jelaskan gitu. Masalah persen gitu ya. Ini mereka tahu sebenarnya aturan itu, tapi tetap kok dilanggar gitu kan. Itu karena memang watak atau kadang memang karakter. Siswa juga begitu. Paham aturan itu kadang, tapi tetap dilanggar. Karena memang karakternya ya harus ada pembinaan karakter. Nah di sekolah itu ada program sini saya itu ya pembinaan karakter yang itu bagus lah untuk ya membina karakter tenaga pendidik dan tenaga pendidikan termasuk siswa. Ya di sini ada kegiatan rutin pembiasaan itu dari pagi itu dibiasakan ya dijemput di depan itu, terus jabat tangan dengan guru, terus setelah itu anak-anak setelah itu langsung ke musola untuk sholat duha sebelum masuk kelas. Setelah duha baru masuk kelas. Ketika bel masuk langsung diawali dengan baca surat Yasin bersama-sama dan dengan doa bersama. Setelah itu nanti ya di tahap berikutnya itu di akhir pelajaran itu juga ada yang namanya pembiasaan baca Al-Quran juga, dan secara bersama-sama juga, terus ditutup dengan doa. Dan setelah itu ada yang namanya program yang namanya di sini rajut isi hati, artinya gerakan Jumat bersih ya, sehat dan Islami. Jadi sehat bersihnya itu bersih, terus sehatnya dia kayak olahraga, senam atau mungkin olahraga yang voli dan lainnya secara bersama-sama, JGS. Terus itu ada kegiatan yang Islami, itu ada kajian Islami. Ya dari sisi sentuhan hati lah. Nah, kalau Mas tadi ya untuk mengatasi masalah karakter atau moral kan begitu, harus dengan sentuhan hati dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi ada kajian-kajian di sini Jumat pagi itu. Jadi pematerinya emang yang mereka yang kompeten. Nanti setelah itu juga karena mengundang dari pihak. Sehingga dari sisi itu insyaallah nanti akan membantu untuk karakter baik itu ya pendidik, tenaga pendidikan maupun siswa. Terus untuk kasus Pak ya, kasus tadi baik itu murid maupun guru atau mungkin juga dengan wali murid ya. Ketika muncul kasus-kasus yang bersifat dilema etika itu, apakah Bapak itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Ya. Jadi begini, dalam menyelesaikan kasus seperti apa yang prinsip saya tadi kan ada 3 itu ya, cepat, cermat, dan tepat. Cepat itu berarti kan harus cepat teratasi. Setiap guru menemukan permasalahan itu segera diselesaikan. Ya, guru itu langsung yang menyelesaikan. Kalau masalah itu memang belum bisa diselesaikan oleh guru yang bersangkutan, nanti biasanya itu ke wali kelas.
Wali kelas kan yang biasanya yang lebih tahu karakter siswa di kelas itu. Baru setelah itu ke BK. Nah, nanti di BK tuh ada pembinaan, ya ada konseling lah setelah ke BK, beri arah-arahan. Terus selain itu juga ada buku merah, itu artinya buku pembinaan istilahnya lah, untuk setiap pelanggaran itu dicatat sehingga akan terekod di situ. Setiap pelanggaran itu akan ada, tentu ada tindakan yang sifatnya pendekatan persuasif lah, tidak fisik, tidak hukuman fisik atau hukuman verbal, tidak, karena nggak boleh hukuman fisik dan verbal juga. Jadi dan di BK juga begitu, nanti ada tahapan-tahapan setelah pembinaan di BK, konseling ya masih anak ini tetap dipantau, tetap tidak ada perkembangan, baru nanti ada visit ke orang tua, kira-kira masalahnya apa, dan tahu masalahnya kira-kira di rumah tuh seperti apa. Kan kadang ada anak yang memang ya begitu tuh ya berubahnya sangat signifikan, yang tadinya diam terus nakal, ternyata setelah dikunjungi berubah, ternyata kan begitu. Oh ternyata masalahnya di keluarga begini, dengan kunjungan begitu kan hanya tahu masalahnya, sehingga nanti mereka memberikan pembinaan yang gitu. Kalau masih tetap lagi nanti baru ada panggilan orang tua untuk langsung menghadap kepala sekolah. Gitu. Jadi nanti kalau sudah mentok itu baru langsung kepala sekolah turun tangan. Itu mengumpulkan semua stakeholder Pak? Itu yang paling tidak ya wali kelas, BK dan kepala sekolah. Karena masalahnya yang tahu dari awal itu kan ya guru, wali kelas, guru yang menemukan masalahnya itu biasanya guru, terus wali kelasnya, terus BK dan kepala sekolah langsung duduk bareng dengan orang tua sambil memberikan ya arahan-arahan, masukan ke orang tua. Jadi itu saya kira alhamdulillah sama ini banyak kasus-kasus ya bisa teratasi. Kemudian tanya lagi Pak, adakah selain BK tadi wali kelas, orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Herman dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima ini? Iya, jadi ya memang urusan itu ya saya berdayakan, urusan-urusan saya berdayakan, terutama wakil kepala sekolah itu kan sudah senior ya, dan lebih tahu tentang semua permasalahan yang ada di sekolah sini, baik tentang orang tuanya, baik siswanya, atau mungkin guru-gurunya lebih banyak tahu, sehingga mereka bisa membantu, memberikan masukan-masukan informasi tentang ya orang-orang tersebut. Karena paling enggak saya nggak bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui ya, semua ya informasi itu. Dengan banyak informasi itu kan saya lebih enak dalam mengambil keputusan. Terus yang selain wakil kepala sekolah juga ada kesiswaan, mereka kan lebih tahu tentang yang permasalahan siswa itu. Terus setelah itu ada urusan kurikulum juga, humas itu juga semua diberdayakan, dimanfaatkan untuk ya sama-sama memberikan kontribusi dalam ya menyelesaikan masalah. Kalau untuk kasus sampai melibatkan pemerintah mungkin atau pejabat di atasnya dinas pendidikan? Sementara di sini selama saya di sini nggak pernah sampai melibatkan komite, nggak. Kalau orang tua ya sering ada pemanggilan orang tua, tapi nggak sampai ke komite. Ya, komite memang sudah sering memberikan support, setiap pertemuan itu saya undang. Dalam penyusunan akad juga diundang. Termasuk sosialisasi ke orang tua tuh komite juga diberikan kesempatan untuk memberikan arahan juga. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi, tidak ada masalah. Ini Bapak mungkin pertanyaan terakhir Iya. dari beberapa yang telah Bapak paparkan tadi ya. Ya. Menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan kasus ini? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan, baik selama saya sebelum di sini ya sampai saya di SMP 6, yang sebelumnya itu di SMP 1 Al-Tahjud, itu paling enggak itu banyak memberikan pengalaman bagi saya dari berbagai kasus, dari berbagai masalah itu ya banyak sekali memberikan pengalaman bagi saya. Ternyata permasalahan itu sangat kompleks dan tiap orang punya masalah yang berbeda. Namun bagi saya ya sangat bermanfaat. Karena apa? Ya hal-hal yang baik dari itu saya bisa ambil, saya petik dari semua masalah itu hal-hal baiknya saya ambil. Sehingga paling enggak bisa memberikan ya masukan yang sangat berarti bagi saya dan untuk pendewasaan diri saya sendiri. Ya hal-hal yang baik itu saya ambil, terus hal-hal yang buruk, yang negatif itu saya buang, itu tidak dilakukan. Sehingga paling enggak itu bisa mempengaruhi juga dalam perjalanan hidup saya. Lebih matang lah gitu loh. Dengan banyak masalah mengatasi masalah-masalah itu kan saya juga menjadi lebih matang gitu ya. Terus yang kedua, jadi ya untuk dalam pengambilan keputusan itu
keterbukaan menurut saya sangat penting. Jadi ya saya di sini menerapkan open management lah. Jadi samalah dengan sekolah sebelumnya, mungkin Pak Imam sendiri tahu lah. Di Bujur juga begitu kan, saya terbuka apa adanya. Jadi nggak perlu ditutupi. Sehingga dengan begitu, dengan keterbukaan itu kita sering komunikasi dengan teman-teman. Biasanya teman-teman itu sering curhat juga, akan komunikasi dengan kita. Ya, beliau tuh akan juga berani melakukan apa masalah saja, biasanya langsung aja disampaikan pada tidak sungkan untuk menyampaikan. Sehingga setiap permasalahan yang ada tuh lebih dini ya, akan terdeteksi, sehingga cepat diselesaikan. Kalau kita nggak ada keterbukaan, mereka juga nggak akan terbuka sama kita. Kayaknya nggak ada masalah mungkin, tapi aslinya tuh banyak masalah, cuman mereka nggak berani ngungkap sama kita. Enggak, nanti bisa membesar masalah itu, nanti bisa ya seperti gunung es itu bisa meledak kan, itu akibatnya kan sangat fatal. Jadi keterbukaan itu menurut saya penting. Jadi dalam keluarga juga begitu sama. Jadi ya kita harus saling terbuka antara anggota keluarga itu dengan istri juga. Gak boleh ditutup-tutupi lah. Mungkin itu dalam mengelola lembaga itu ya dengan begitu saya kira sementara ini ya saya lihat itu bagus, karena saya mengalami itu dari sekolah yang sebelumnya sampai yang sekarang, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah yang berat, semuanya bisa teratasi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya Pak. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya sudah ini sudah membantu Pak untuk menyelesaikan tugas saya ya sebagai calon guru UKA. Ya, Terima mudah-mudahan kasih. sukses. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Iman. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.